Nah, jadi ini dari 3 cara. Satu, hadwa mankibaihi. Kemudian udhunaihi, dengan sejajar dengan 2 telinganya di sini. Ya, atau agak merapatkan ke sini, nggak ada masalah. Yang penting mana di antara nyamannya saja. Mana di antara nyamannya. Itu gerakan yang pertama begini. Baik, paham sekarang. Nanti kalau sudah paham, semua referensi disampaikan, praktek juga diuraikan. Tinggal sekarang bacaannya apa? Ini. Ya. Maka di Abu Daud nanti diteruskan fayaqulu Allahu Akbar. Maka dengan dia mengangkat tangan itu, dengan dia membuka salatnya itu, fayaqulu, dia mengucapkan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah ini ya. Jadi ini yang diucapkan. Dan gak usah ngarang-ngarang ya. Nama Allah kan banyak, Asmaul Husna banyak. Ya kenapa enggak Allahul Azim, Allahur Rahman, Allahul Karim? Tidak. Salat itu spesifik. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian persis seperti melihat aku salat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ketika Nabi membimbing menggunakan kalimat yang jelas Allahu Akbar, maka ucapkan. Nah, cara mengucapkan ini antara mengangkat dengan mengucapkan, teman-teman, bisa ada 3 cara. Ya, bisa ada tiga cara. Pertama, ini yang paling populer, bersamaan mengangkat dengan mengucapkan. Jadi begitu mengangkat, ya kan? Allahu Akbar, ya kan? Jadi Allahu Akbar, ya, bisa bersamaan. Bisa mengangkat dulu begini. Ya, kemudian nanti meletakkan, setelah itu dia berucap Allahu Akbar. Boleh. Ya, boleh. Kemudian yang ketiga, dia mengucapkan dulu Allahu Akbar. Ya. Jadi bisa 3 cara, ya. Jadi yang pertama bersamaan Allahu Akbar, ya. Ulangi lagi. Allahu Akbar, ya. Kemudian yang kedua, dia mengangkat dulu, ya kan? Lalu dia mengucapkan Allahu Akbar. Jelas? Yang ketiga, dia mengucapkan dulu Allahu Akbar. Ya. Jelas ya? Nah, ini 3 ini mana yang paling memudahkan? Kenapa ini penting disampaikan? Kalau sholat sendirian, mungkin kita terbiasa. Biasa saja kita sambil ngangkat, sambil kemudian mengucapkan. Tapi kalau kita sholat berjamaah, ucapan itu paling penting. Karena ini yang akan menentukan, khususnya dari imam, sebagai instruksi. Ya, sebagai instruksi ke makmum. Jadi apa yang diucapkan imam, itu yang kemudian menjadi penanda makmum untuk memulai gerakan atau perpindahan. Ya, jadi dalam takbir pertama nanti ketika dibuka Allahu Akbar, itu membuka sholat, makmum ikut. Makmum nggak akan lihat gerakan imam, makmum mendengarkan apa yang disampaikan oleh imam. Ya, jadi dari gerakan imam ini akan didukung nanti support perpindahannya dengan bacaan. Makanya nanti setelah takbiratul ihram, ya, untuk perpindahan, isyarat perpindahan ke ruku', perpindahan kemudian dari situ ke i'tidal, ya, nanti demikian seterusnya, itu perpindahan dalam bahasa Arab disebut intiqal. Maka ada takbir disebut takbir intiqal. Makmum nggak bisa lihat gerakan imam, dia harus dengar bacaannya. Jadi begitu imam misalnya Allahu Akbar terdengar kemudian ke makmum, makmum bergerak. Ya, saat pertama mungkin masih bisa melihat gerakan imam, saat belakang gimana? Ya kan? Ya, jadi bacaan itu yang penting untuk terdengar ke belakang. Karena itu pentingnya bagi makmum untuk mengikuti kemudian gerakan imam setelah ada instruksi dari imam dengan menggunakan kalimat takbir. Allahu Akbar terdengar, baru kemudian dimulai Allahu Akbar. Pindah Allahu Akbar, baru pindah. Ya, jangan sampai nanti imam walaupun imam ruku tapi belum mengucapkan takbir, nanti pas bab ruku, makmum ikutan ruku, itu bisa nggak benar. Ya, makanya kenapa pentingnya kadang-kadang ada 3 tadi hal, karena begini, bisa saja misalnya imamnya agak lemah, atau misalnya sudah sepuh, makmum di belakang masih muda, maka kalau dia misalnya bersamaan Allahu Akbar, dianya belum ruku, di belakang udah ruku duluan saking semangatnya. Ya, tapi kalau dia bisa mengambil misalnya bagian yang tadi, dia gerakan duluan, sudah begini, dia ucapkan Allahu Akbar, ya kan? Dia baca, belakang baru turun, jadi pas mengikuti. Ya, nanti pas intikal kita sampaikan. Nah, ini penting di awal saya utarakan untuk menekankan bahwa pengucapan atau bacaan ini menjadi penanda khususnya bagi imam untuk makmumnya di belakang. Jelas ya? Nah, ini bacaan yang kita bacakan teman-teman sekalian. Dan esensi dari ini, saya akan cepat saja. Esensi dari bacaan ini, Allahu Akbar, ini yang sebetulnya penting kita hadirkan dalam jiwa kita. Ya, dan ini nanti ada korelasinya antara bacaan dengan gerakan, dengan cara. Ini nyambung dua-duanya. Nyambung. Nah, kita kan dalam sholat itu, teman-teman sekalian, ingat ya rumusnya kan? Rumusnya ingat betul bahwa saat kita memulai sholat, masih ingat cara khusyuk dalam sholat? Di awal saya terangkan, kan? Kita merasakan akan menghadap kepada Allah. Mungkin sholat yang terakhir yang kita lakukan. Pakaian kita kenakan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Wudhu yang sempurna. Kita taubat kepada Allah. Ini kan? Lalu tiba kemudian kita menghadap Allah. Kita hadirkan perasaan kita menghadap. Kan?
kita sedang menghadap dengan baik kepada zat yang menciptakan kita, kepada Tuhan kita, Rabb kita, Masya Allah, la ilaha illa huwa, Allahu ahad, Allahu samad. Lalu ketika kita kemudian bertakbir, kita mengucapkan Allahu Akbar. Itu, teman-teman sekalian, diucapkan oleh lisan. Ini rumusnya. Ingat, Quran Surah 29 ayat 45, baca, pahami, amalkan. Rumusnya 3, baca, setiap bacaan itu baca oleh lisan, terjemahkan oleh pikiran, dan maknai oleh hati. Maknai oleh hati. Jadi begitu kita mengucapkan Allahu Akbar, kita harus tahu artinya. Pikiran menerjemahkan Allah Maha Besar, itu artinya. Hati meresapi. Ya Allah, aku menetapkan sekarang Kau yang Maha Besar. Namun aku mohon ampun kepadamu ya Allah. Dalam hidup ini terkadang aku selalu membawa kebesaran dalam diriku, sombong terhadap orang lain, merasa yang lebih hebat, merasa yang lebih sempurna. Ya Allah, gitu kan? Nah, kita membawa suasana itu dalam jiwa kita. Jadi di pikiran kita menerjemahkan. Kenapa penting terjemahan itu ada? Supaya pikiran kita nggak dimainkan setan. Sebab nanti ada setan menggoda khusus orang sholat. Ya namanya khanzab. Ada yang menyebut dengan khinzib. Jadi dalam hadis disebutkan jika Anda sudah mulai bertakbir. Nih sebelum takbir tuh kita bisa siap fokus begini. Tapi begitu Anda takbir, ketika Anda mulai bertakbir, fayaqulu syaitanu. Maka setan ini mulai bertugas. Ya, dinasnya khusus saat sholat, menggoda orang sholat. Fayaqulu syaitanu, maka dia berkata kepada orang sholat ini, udhkur kada, ingat ini ya, ingat itu ya. Ya, sehingga wajar ketika orang mulai bertakbir, kalau dia tidak mencoba memahami, menerjemahkan apa yang dia baca, merasakan apa yang dia lakukan, itu wajar begitu dia takbir, Allahu Akbar, lisannya Allahu Akbar, tapi setan mengacaukan pikirannya. Sehingga handphone hu akbar, ya pekerjaan hu akbar, TV hu akbar, ya cemilan hu akbar, dan sebagainya. Uang hu akbar. Ya, sehingga ada orang yang sengaja membatalkan sholat untuk hanya menjawab telepon. Ya Allahu Akbar, tang ting tung ting tang ting tung tang ting tung ting tang ting tung, angkat dulu, ya, batalin, jawab, ya, dan sebagainya. Maka orang-orang yang ingin khusyuk dalam sholat nggak akan begitu, dia akan pastikan handphonenya silent atau dia matikan terlebih dahulu. Ya, karena sekarang kita akan menghadap yang lebih hebat, lebih agung dibandingkan pekerjaan kita, bahkan diri kita sendiri. Karena itu kita siapkan, kita katakan Allahu Akbar. Ya Allah Maha Besar, kemudian rasakan di jiwa kita, ya Allah, aku mengatakan berkomitmen Kau yang paling hebat, Kau yang paling agung, aku mohon ampun ya Allah dalam hidup ini selalu merasa besar terhadap orang lain, sombong terhadap orang lain, merasa yang lebih angkuh, merasa yang lebih hebat, merasa yang lebih tinggi ilmu, tinggi kedudukan dibanding orang. Makanya nanti ini nyambung ke doa iftitah. Ketika ini sudah mulai hadir, kita merasa banyak salah, kita bertobat dengan mengatakan Allahumma ba'id, ya, atau nanti yang wajah itu dan seterusnya. Nanti kita akan bahas ke sana. Nah, bersamaan dengan itu tangannya diangkat seperti ini. Ya, seakan memasrahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membuang semua urusan dunia ke belakang. Nah, jadi kalau kita sudah mulai bertakbir, buang urusan dunia ke belakang. Pasrahkan semua kepada Allah. Makanya takbirnya disebut dengan takbiratul ihram. Ya, takbiratul ihram dari ahrama yuhrimu. Ya, takbiratul ihram. Ini dia. Dari kata ahrama yuhrimu. Ini dari kata ahrama yuhrimu. Bukan ahrama ya, kalau pakai h nanti piramid itu artinya. Ahrama yuhrimu. Ahrama itu sesuatu yang mengharamkan, yang melarang, tidak membolehkan, harus ditanggalkan. Kenapa takbirnya disebut ihram? Sebagai sifat larangan. Jadi kalau sudah bertakbir, tangan diangkat, dilarang membawa segala hal yang tidak terkait dengan sholat. Dilarang membawa semua urusan dunia, semua urusannya bawa yang terkait dengan urusan akhirat kepada Allah. Kalaupun mau bawa di dalam konteks dunia, bawa dalam konteks penghambaan kita kepada Allah untuk bermohon, ya, untuk berdoa dan sebagainya. Jadi buang urusan-urusan yang nggak penting yang tidak terkait dengan sholat ke belakang, tanggalkan, dilarang dibawa dalam sholat. Ini maknanya. Makanya tangan kita bergerak begini, pasrah kepada Allah, buang semua urusan yang nggak terkait dengan sholat ke belakang, haram dibawa dalam sholat, ya. Maka ihram, takbir yang mengharamkan segala yang tidak terkait dengan sholat, semua aktivitas tinggalkan, tanggalkan, dan fokuskan diri kita khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Nah, pertanyaannya, apakah dengan kita mengangkat begini otomatis langsung kemudian seorang bisa khusyuk? Setelah mengangkat ini, apakah tangan di sini aja sampai selesai? Atau diturunkan, disimpan? Kalau nyimpan bagaimana? Di mana disimpannya? Apakah di sini, ataukah di sini, atau di sini? Apakah begini, atau begini, atau begini, atau begini? Kan? Nah, mana di antara itu yang dibenarkan sesuai petunjuk dengan hadis-hadis Nabi dan petunjuk Rasulullah SAW?